welcome back to HiPet Podcast, ruang dengar bagi Anda yang memiliki hewan peliharaan. Perkenalkan, nama saya Nisha. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pemilik hewan peliharaan yang akan membagikan cerita yang ia alami bersama hewan kesayangannya. Boleh perkenalkan sedikit, namanya siapa, Kak? Halo semuanya, Paurens ya. Jadi saya Denis, saya juga pecinta hewan tapi jenisnya tidak semua. Saya lebih suka itu hewan anjing. Hewan anjing, dimana kenapa saya suka hewan anjing, karena sejak kecil itu di rumah itu selalu ada anjing. Nanti satu sudah nggak ada, nanti ada lagi, satu meninggal, ada lagi, seperti itu. Boleh diperkenalkan karakternya, hewannya seperti apa, atau punya ras apa anjingnya? Kalau karakter hewan macam-macam ya, karena setiap dulu pada waktu pertama kali punya anjing itu jenisnya nggak hafal, tapi anjingnya itu pendek, bulunya juga tidak panjang, tapi dia itu ya dibilang agresif juga agresif, dibilang dia itu suka yang bercanda ya bercanda, cuman kita itu tidak pernah punya sampai lebih dari 2 anjing yang bersamaan. Selalu satu aja, meninggal satu, gitu. Kenangan yang paling berkesan dengan anjingnya apa nih, Kak? Kenangan yang paling berkesan, kenangan yang paling berkesan itu macam-macam. Jadi setiap punya anjing itu kenangannya beda. Punya anjing, kenangannya yang lain, kenangannya beda. Ada satu kenangan itu yang benar-benar bikin tapi pada waktu itu masih kecil, saya waktu masih SD, itu punya anjing satu, itu karena sama mama saya dulu itu paling nurut, dia itu paling nurut, kemudian kemana mama saya pergi itu ngikutin, sampai sekali waktu, pada waktu saya itu sekolah saya itu jaraknya kurang lebih kalau dari rumah itu ya mungkin bisa dibilang 2 kilo, 3 kilo, itu melewati jalan yang lumayan rame. Jadi pada waktu saya masih SD, diantar mama saya ke sekolah, diikutin, pakai jalan kaki nih, diikutin. Nah, anjing ini di belakang, ngikutin, tapi mama saya nggak ngerti kalau ngikutin, dibiarin. Tiba-tiba ada bus dari belakang, ditabraklah si peliharaan ini, terus nggak lama setelah itu ada orang manggil-manggil, bu, ada anjing yang meninggal, ditabrak bus, kata gitu. Ibu saya noleh ke belakang, ya udah meninggal. Itu yang paling kasihan dan paling berkesannya itu, kenapa kok sampai pas keadaannya kayak gitu terus dia meninggal gitu. Itu sih. Menurut Kak Denis nih, apa sih yang bikin hubungan manusia dengan anjingnya itu bikin jadi spesial? Karena anjing itu pada prinsipnya, anjing itu, siapa orang tua anjing itu adalah manusia mestinya. Karena apa? Karena anjing itu sejak kecil sudah dipisahkan dari orang tuanya. Dipisahkan, contoh kayak yang orang jual anjing, jual peliharaan-peliharaan itu kan mereka sudah 3 bulan sudah dipisahkan dari orang tuanya, kemudian diadop oleh orang, dijual kemana-kemana. Nah, itulah yang membuat anjing sama si pemilik itu bondingnya karena dia dari kecil. Nah, anjing ini itu taunya siapa orang tuanya ya, si pemilik itu. Jadi anjing itu kenapa dia kalau pemiliknya pergi, dia itu kayak sedih, nungguin, terus kemudian kalau tuannya itu pulang, Paurensnya itu pulang, dia kayak seneng. Itu karena dia merasa, oh, orang tua saya pulang. Iya. Itu yang bikin akhirnya bonding itu jadi spesial, terus kita itu ke peliharaan jadi kayak, wah, jadi istimewa gitu kan, ditungguin, kita pergi juga dia tangisin, dia sedih. Kalau sudah semakin dekat kita dengan si peliharaan itu, si anjing itu, dia makin ke kita makin
yang ngalem, makin ya, deket lah sama kita. Apapun kita dalam hal apa ya, hati kita lagi seneng, hati kita lagi susah, dia tuh juga kadang ikut ngerti gitu. Ikut ngerasa juga, betul. Untuk selama merawat anjing nih, tantangan terbesarnya tuh seperti apa? Tantangan terbesar merawat anjing mestinya nggak ada, cuman memang kalau kita niatnya pelihara anjing itu kita harus benar-benar seperti anak kita juga harus luangkan waktu untuk ngajak dia bermain, terus kita perhatikan dengan pola makannya, kemudian obat-obatan, vitamin itu perlu kita perhatikan, karena anjing ini juga kalau kita salah asuhan, dia juga misalnya tadi bonding juga tidak terbentuk, kemudian dia ke pemilik juga tidak ramah, dia hanya ya si pemilik ini taunya anjing ini taunya oh ya saya ini tuannya tuh kamu, tapi dia tidak tunduk gitu loh. Yeah. Kadang dia agresif, dideketin, kadang juga kalau pola mendidiknya tuh juga salah, anjing malah bukannya takut, malah kalau dideketin dia malah mau gigit. Kalau untuk makanannya sendiri itu bagaimana? Makanan itu ada memang yang lebih bagus, memang makanan yang dog food ya. Kita kalau bicara, saya kan bukan spesialis, artinya hewan yang benar-benar peliharaan saya itu peliharaan hewan anjing. Jadi saya lebih tahu, kurang lebih sedikit banyaknya itu tentang anjing. Jadi kalau masalah makanan dulu, jadi saya berbicara dulu waktu masih awal-awal belum tahu gimana memelihara anjing itu yang benar, yang baik itu seperti apa. Jadi waktu masih kecil itu pola makannya apa yang dimakan manusia ya itu yang dimakan anjing. Jadi kita makan apa, di rumah masak apa, ya itu anjing juga makan itu. Berarti tidak dibedakan ya? Dulunya, nah setelah semakin saya gede, semakin tahu, semakin banyak pelajaran, semakin tahu berkumpul dengan komunitas-komunitas, sekarang kan juga banyak tayangan-tayangan di medsos mengenai pemeliharaan anjing itu seperti apa yang baik. Ternyata kalau mau punya anjing yang bagus, itu memang makanannya dog food. Itu dog food kemudian vitamin, karena untuk apa? Untuk dia kulit juga berpengaruh ke bulu-bulunya, ke kesehatannya, seperti itu. Ada tips spesial nggak nih untuk orang yang baru pertama kali pelihara anjing? Tips spesialnya harus komitmen. Ketika pertama kali memutuskan untuk memelihara anjing, itu harus komitmen. Mestinya bukan hanya anjing, tetapi ketika semua orang ketika ingin memutuskan mempunyai peliharaan itu memang harus komitmen. Karena hewan ini kan kalau sudah dipelihara, dia kan contoh untuk makan aja dia harus membutuhkan bantuan si pemilik, kan nggak bisa dia cari makan sendiri karena dipelihara. Tapi kalau khususnya anjing ini, karena anjing ini hubungan dengan manusia itu bisa dibilang ada hubungan perasaan ya. Jadi dia lebih lekat ketika si pemilik ini benar-benar memberikan perhatian khusus. Contoh, dia disayangin, kemudian kita berikan waktu untuk dia bermain, kita berikan waktu untuk selalu dekat dengan dia, terus memberikan makanan, memberikan vitamin, terus tidak juga selalu menelantarkan, artinya sampai ketika anjing itu juga berbuat salah atau apa, itu juga kita tidak bisa langsung tiba-tiba pukul, tiba-tiba marahin. Kita harus pelan-pelan juga, karena perlakuan pemilik ke anjing itu khusus, spesialnya ketika jangan sampai ketika kita punya permasalahan di luar, peliharaan kita jadi korban. Kita buat pelampiasan. Nggak seperti itu. Kadang anjing itu ketika kita juga marahin, kita salah juga cara menegurnya, itu dia malah lebih ganas, lebih agresif ke kita. Bisa-bisa kita deketin aja dia sudah seperti mau menggigit, sudah seperti udah marah lah. Jadi kita benar-benar harus
komitmen kalau memang mau pelihara anjing. Berarti hewan peliharaan kayak anjing, kucing itu Hmm. kayak perasa juga gitu ya? Harus. Itu anjing, kucing itu paling punya perasaan ke pemilik, ke manusia itu, apalagi anjing kan, karena anjing itu contoh kita kalau punya anjing, ketika kita tinggal, dia kadang nangis. Iya. Kayak kadang kita dia nangis, terus dia tuh seakan-akan menatap kita pergi tuh kayak nggak rela untuk ditinggalin. Kemudian ketika kita datang itu nggak usah dia lihat wajah kita, mendengar langkah kita ataupun mungkin karena anjingnya penciumannya kan lebih tajam ya. Tajam. Jarak berapa meter aja kalau kita datang dia sudah udah ribut lah. Istilahnya ribut tuh menyambut. Karena dia merasa ditinggalkan. Dia merasa ditinggalkan kemana ya orang tuaku, kemana ya tuanku lah, kayak gitu-gitulah. Makanya ketika dia pertama kali datang, kita pertama kali datang ke rumah misalnya, itu paling seneng dia. Paling seneng. Itu ada ekspresinya macam-macam. Ada yang kita itu kayak mau dilompat-lompatin, ditabrak apa segala macam dengan gonggongan itu, mestinya itu sambutan buat kita. Berasa temannya kembali lagi tuh ya? Temannya kembali lagi, tuannya kembali lagi. Dia seneng karena anjing itu tadi di awal yang saya ceritain, anjing itu dia tidak karena dia sejak kecil itu sudah dipisahkan dari orang tuanya, jadi menganggap siapa orang tuanya ya kita. Seperti itu. Nah, kalau tentang perawatan nih, untuk anjingnya sendiri itu di grooming sendiri atau dibawa ke pet grooming? Kalau grooming, kalau saya ada waktu, saya kebetulan lagi libur, lagi santai-santai, tapi kalau males, ya pasti saya di rumah lah, saya mandiin sendiri, standar lah namanya orang mandiin. Ya paling cuman apa sih, sampo itu aja, dikeringin selesai. Tapi kalau pas aku pengen jalan dengan si peliharaan, ya sudah, dibawa keluar. Sekalian kebetulan langganan kita itu ada tempat untuk bermain khusus untuk anjing. Jadi setelah mereka mandi atau sebelum mandi lah, biasanya kita sebelum mandi, karena kan kalau di situ juga kotor kan, mainkan mereka diajak main dulu. Nanti setelah itu baru dimandikan terus pulang lah kita. Ini kebetulan bentar lagi mau ada sebuah aplikasi untuk parents yang malas buat grooming sendiri, itu nanti ada aplikasi namanya HiPet. Gitu. Jadi nanti di HiPet itu banyak fitur-fitur kayak pet grooming, pet shop, terus klinik, pet hotel. Jadi semua masalah itu jadi satu, ada solusinya di aplikasi HiPet itu tadi. Nanti bisa di-download di Google Play Store maupun di App Store. Seperti itu. Terus cara pengoperasiannya? Untuk cara pengoperasiannya sendiri, nanti tinggal registrasi. Setelah itu nanti tinggal dipilih fiturnya mau yang mana. Misal kalau mau yang pet grooming nanti bisa dipilih, kayak seperti itu. Jadi kayak saya ini, daripada keluar rumah, saya bisa panggil pet grooming dari aplikasi? Bisa, seperti itu. Jadi supaya tidak keluar, misal kalau lagi males kan bisa langsung dari HP, semua masalah menjadi. Kalau butuh konsultasi dokter, butuh obat, apa semua ada di situ? Semua ada, karena di aplikasi HiPet itu nanti ada yang namanya menu fitur konsultasi dokter seperti itu. Jadi dokter hewan juga ada. Wah, ya boleh ditunggu itu. Siap. Aplikasinya kalau memang itu sudah bisa di-download, sudah bisa dipakai, kayaknya bagus sekali itu untuk para pecinta hewan khususnya. Betul. Ya. Itu memang khusus hewan ya aplikasinya? Khusus hewan. Khusus hewan, oke. Nah, semisal nih Kak Denis, biasanya kalau pergi lama anjingnya ini dititipkan di mana? Nah, ini kalau yang jadi persoalan ini kalau pergi lama. Pergi lama selama ini kebetulan ada saudara, jadi kita titipin. Kita belum pernah anjing itu, peliharaan kita itu dititipkan di kayak pet hotel ataupun di grooming itu kan biasa ada titipan ya. Betul. Titipan itu kita belum pernah. Nanti di HiPet juga ada. Oh, ada juga? Ada juga yang namanya fitur menu pet hotel. Jadi misal kalau ditinggal pergi lama nanti bisa dititipkan melalui aplikasi seperti itu. Ada itu di aplikasi? Ada pet hotel juga. Tempatnya di mana? Tempatnya nanti
di sekitar Anda, di sekitar rumah Kak Oke, Denis gitu. Tinggal jadi pilih nanti mau yang di di mana. aplikasi itu sudah ada pilihan terdekat dari Terdekat dari radius rumah. berapa dari tempat tinggal Betul, kita gitu. betul. Oke. Jadi sangat lengkap sekali. Jadi nanti Heeh. masalah-masalah tentang hewan peliharaan solusinya ada di aplikasi HiPet seperti itu. Oke, mantap lah kalau gitu. Gitu. Kalau untuk saya mau tanya lagi nih, kembali Boleh, lagi ke boleh. topik. Gimana, gimana? Kalau untuk jaga kesehatan untuk hewan peliharaannya seperti anjing itu bagaimana? Terus kayak makanannya, terus aktivitas fisiknya itu seperti apa? Kalau kita ngomong dulu dari makan ya. Kalau makan, ini saya cerita dari awal. Karena dulu waktu masih kecil itu kan ya orang tua juga orang yang klasik, orang tua yang vintage lah artinya. Iya. Tidak seperti sekarang kan pengetahuan tentang hewan itu kan di mana-mana ada ya. Apalagi di medsos, semua bagaimana hewan itu bisa mempunyai tubuh yang sehat, kemudian pola makan yang bagus, bulu yang bagus, itu kan semuanya sekarang di medsos, bahkan kita kalau cari di internet kan banyak. Nah, kalau dulu itu makanan itu memang apa yang dimakan manusia, apa yang dimakan kita ya dia juga makan. Tapi memang hasilnya juga tidak memuaskan. Tidak memuaskan itu dalam arti bulunya rontok, kemudian kadang sesekali ada kutu kayak seperti itu. Nah, sekarang kan berkembangnya zaman ini kan kita makin tahu gitu cara memelihara anjing yang baik. Jadi untuk cara memelihara anjing yang baik itu ya perhatikan pola makan. Perhatikan makanannya itu bentuknya apa, dog food, pasti dog food. Karena di dog food itu kan ada zat-zat yang memang khusus boleh buat anjing, ada yang nggak boleh. Jadi seperti makanan asin itu juga nggak boleh, yang mengandung tulang-tulang itu kan juga nggak boleh, seperti itu. Vitamin-vitamin juga perlu kita kasih sesekali. Berarti vitamin juga harus dikasih, terus untuk makanan juga ini ya sangat berpengaruh untuk kesehatan Sangat anjingnya. berpengaruh ya, Iya. sangat berpengaruh. Untuk kesehatan apa untuk aktivitas fisiknya biasanya ngapain aja tuh anjingnya? Aktivitas fisiknya itu paling kita harus siapkan waktu untuk ngajak bermain, ngajak jalan, karena anjing itu juga perlu olahraga tiap hari. Ada beberapa jenis anjing memang yang membutuhkan waktu itu untuk gerak paling tidak jalan itu 1 kilo, 2 kilo. Karena kalau anjing tidak diajak bermain, dia setiap hari itu bertenaga gitu kan, penuh tenaga. Iya. Kalau nggak kita kajak olahraga, wah pasti juga dia agresifnya luar biasa, lari-lari pasti seperti itu. Tapi kalau kita ajak jalan apa, ya dia seperti manusia aja. Begitu kita ajak jalan, dia capek, istirahat, tidur, gitu. Biasanya nih diajak jalannya tuh ya dia di rumah aja. Di rumah aja atau kalau enggak, kalau Komplek. makanya tadi yang saya bilang harus siapkan waktu, harus komit. Oke. Ya paling Ya. enggak kita aja setiap hari itu siapkan waktu untuk ajak jalan. Ya 1 jam lah, seperti itu. Oke, kalau gitu. Kadang ini kan kalau merawat hewan nih kadang masih ada yang keliru nih. Ya, Ya, kalau menurut Kak Denis nih yang masih sering dilakukan orang dalam memperlakukan hewan itu seperti apa? Kekeliruannya. kekeliruannya. Nah, kadang orang itu asal punya aja, tidak memperhatikan dari cara uh, pola sentuhan ke anjing itu harus benar-benar tidak boleh salah. Jadi contoh kesalahan itu ketika anjing, ya namanya anjing kan ya binatang ya bagaimanapun hewan, tapi ketika kita mendidiknya bagus, ya dia akan jadi bagus. Jadi kesalahan-kesalahan contoh dia buang air kecil di tempat sembarangan, ataupun dia kalau anjing yang masih kecil, yang masih puppy itu kan suka gigit-gigit. Nah kita harus tegur juga dengan perasaan. Kalau kita hanya tegur tiba-tiba pukul, oh, kamu nakal gini-gini sampai itu juga kadang dia uh, timbul kayak trauma dan itu menjadi kayak pengen balas dendam gitu loh kemana. Siapapun nanti kalau dia uh, ketika contoh gini, kita pukul dia pakai sapu gitu ya, gagang sapu gitu. Nanti dia trauma dengan itu. Kita pegang gagang sapu deket dia, dia pasti pikir kita mau pukul dia itu. Dia sudah yang ngeluarin taringnya, udah yang wah marah-marah, bahkan sudah mau gigit seperti itu. Makanya kalau pelihara anjing itu ketika anjing berbuat salah, kita juga harus bijak untuk
menegur, untuk mendidiknya itu juga harus bijak, nggak bisa sembarangan. Berarti mau apa kayak kita juga harus menegurnya juga dengan perasaan ya. Iya, Karena pasti. anjing kan juga perasa hewan itu. Anjing paling perasa. Perasa. Anjing paling perasa. Oke, ini yang terakhir nih. Ya. Sebagai penutup, boleh nggak disampaikan satu pesan terakhir untuk yang belum memahami tentang anjing itu bagaimana untuk pesan? Yang belum paham tentang anjing, jadi ketika kita ingin memiliki anjing, kita harus berkomitmen dulu yang pertama. Kemudian kita harus kenali dulu jenis anjingnya seperti apa. Karena setiap anjing kan puluhan jenis anjing. Setiap anjing itu punya karakter, punya pola yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu dulu karakter daripada anjing ini seperti apa. Ketika kita sudah tahu, nah kita harus bisa ambil celahnya di mana ini kita supaya anjing ini jadi bonding dengan kita. Jadi tidak sembarangan juga ketika seseorang memutuskan untuk memiliki peliharaan anjing. Gitu. Oke, itu merupakan satu pesan terakhir Nah, yang disampaikan sebelum berakhirnya podcast. Kita harus komitmen dalam merawat hewan peliharaan. Setelah itu juga kita harus dengan hewan peliharaan juga harus sayang, terus harus berkomitmen dalam memelihara hewan tersebut. Oke, sekian itu dia obrolan seru kita bareng pemilik anjing luar biasa, Kak Denis. Dari cerita lucu, haru, sampai soal Power Rangers yang bertanggung jawab. Kalau suka dengan episode ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Nisha dan saya Denis. Pamit undur diri. Buat kalian yang memiliki hewan peliharaan, jangan lupa download aplikasi HiPet di Google Play Store. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!